Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tia Pangdaman dari kelas 12 otomasi 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi jitu sukses sertifikasi. Apa yang kamu pikirkan terkait sertifikasi di bulan April? Pertama, kita lebih mahir dalam program atau membuat program PLC. Kedua, bisa lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaan sertifikasi. Dan terakhir yaitu lulus dari sertifikasi. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah pengetahuan, berlatih dalam membuat program, menyiapkan mental. Dalam programming terdapat try and error, kemudian teknik program untuk I/O dan komponen. Kemudian yang ketiga adalah logika dalam berpikir. Dan yang keempat adalah paham soal yang diberikan dan langkah-langkah kerjanya. Kemudian yang kelima itu langkah kerja. Setelah kita mengerti langkah kerja pada mesin, kita mulai untuk pemrograman. Aspek dari sikap, pertama mandiri, kita harus bisa mandiri. Kemudian yang kedua bertanggung jawab dalam hal apapun. Kemudian ketiga itu jujur dalam setiap sikap apapun itu. Kemudian 4 yaitu sopan santun. Dan yang kelima yaitu adalah problem solving, dapat menyelesaikan masalah. Pengetahuan terhadap alat komunikasi. Yang pertama yaitu adalah PLC. Kita harus bisa memahami PLC tipe-tipenya, kemudian input dan outputnya kita harus paham. Jika kita tidak paham, maka kita tidak bisa mengetahui terhadap alat komunikasi. Kemudian yang itu drive VSD, kita harus bisa mengsetting dalam drive VSD. Kita harus paham itu. Kemudian yang ketiga yaitu HMI. Kita harus bisa mendesain dalam aplikasi softwarenya HMI. Kemudian yang keempat itulah paham terhadap input dan input komponen, yaitu seperti saklar dan sensor. Kemudian yaitu output komponen, seperti motor, silinder, lampu indikator. Kita harus paham agar kita bisa mengerti dalam alat komunikasi. Paham spesifikasi peralatan, nameplate atau manual book, seperti tipe jenisnya, kemudian cara kerjanya, cara merangkai wiring diagram, I/O dan power supply. Komunikasi data, transfer data seperti USB, WiFi, RJ45. Kita harus bisa memahami komunikasi data tersebut. Langkah kerja. Di sini kita terdapat pertama memahami soal, kedua membuat sketsa rangkaian, kemudian yang ketiga itu membuat sketsa langkah kerja mesin, kemudian membuat daftar I/O, PLC dan HMI agar kita bisa mengerjakan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian yang kelima yaitu membuat gambar wiring diagram PLC, PSD atau kontaktor. Dan yang keenam membuat gambar wiring diagram motor. Dan yang ketujuh membuat gambar wiring pneumatik. Kemudian yang kedelapan mengecek komponen visual, elektrikal dan instrumentasi. Dan yang ke-9 yaitu merakit wiring di komponen. Dan yang ke-10 program PLC dan HMI. Setelah kita memprogram PLC dan HMI, kemudian kita men-setting VSD tipe 320.
Setelah kita men-setting VSD 320 sesuai dengan instruksi, kita sambungkan dengan kabel komunikasi yang diperintahkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.